penelitian tindakan kelas itu nanti memang jenis penelitian yang berbeda, yang tidak sama dengan jenis-jenis penelitian yang lainnya. Karena kita tahu bahwa penelitian itu banyak banyak ragamnya gitu. Jadi Bapak Ibu beruntung bisa ketemu dengan saya ya, sehingga ada yang perlu saya sampaikan gitu. Tapi yang teman-teman yang lain saya tidak tahu. Karena dosen yang lain saya juga tidak yakin kalau bisa menyampaikan begitu. Nah, ada beberapa jenis penelitian Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan selama S1 dulu dan S2 mungkin Bapak Ibu kalau sudah itu penelitian itu kan banyak ragamnya. Kalau lihat dari segi data itu ya, data itu bisa data kuantitatif, itu bisa data yang kualitatif begitu. Ya, bisa data yang kuantitatif, itu bisa data yang kualitatif. Itu dilihat dari jenis data. Nah, kemudian dilihat dari jenis penelitiannya sendiri, bagaimana itu banyak ragamnya. Jadi penelitian itu dari sisi tadi ada data, tindakan kuantitatif dan kualitatif. Oke. Kemudian juga ada penelitian yang lain itu yang kita sebut dengan penelitian pengembangan atau research and development. Nah, penelitian dan pengembangan. Nah, ini kalau penelitian pengembangan ini nanti lebih kepada sistem mixed method, artinya penelitian campuran. Jadi dia itu menggunakan analisis dengan kualitatif dan analisis yang kuantitatif. Nah, ini. Dan juga ada analisis deskriptifnya. Seperti itu. Ini yang penelitian pengembangan. Ini yang mungkin Bapak Ibu lakukan mungkin selama S2. S2 lebih kepada ke arah research and development. Nah, kemudian ada lagi penelitian yang deskriptif Bapak Ibu sekalian. Jadi penelitian deskriptif itu lebih ke arah bagaimana kita menggambarkan, mendeskripsikan semua fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Kita mendeskripsikan apa adanya, jadi tidak melakukan manipulasi data. Nah, ini deskriptif. Kita mendeskripsikan apa adanya. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang PTK. Jadi penelitian tindakan kelas. Jadi tidak bisa Bapak Ibu, PTK itu dijadikan sebagai penelitian kuantitatif, tidak bisa. Dan tidak bisa dilakukan itu penelitian kualitatif, tidak bisa. Dan tidak bisa juga research and development. Nah, masuk di mana? PTK ya PTK. Tetapi di dalam proses analisisnya nanti bisa menggunakan macam-macam cara. Tergantung daripada nanti datanya apakah data kuantitatif, apakah datanya data kualitatif. Karena Bapak Ibu nanti, kalau di PTK nanti akan berhadapan dengan berbagai analisis. Kalau kita bicara dengan analisis tentang keaktifan siswa, itu lebih kepada bersifat kualitatif. Jadi bersifat kepada bagaimana kita melihat aktivitas mereka. Nah, ini adalah kualitatif. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat yang ada di lapangan, inilah yang kualitatif, artinya deskriptif, kualitatif. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat hasil tes belajar siswa? Nah, karena data tes itu berasal dari angka yang mereka dapatkan, maka itu adalah data kuantitatif. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan deskriptif kuantitatif. Nah, inilah. Jadi kalau dari PTK memang complicated untuk proses analisisnya, tapi mereka memang jeniskan PTK, tidak bisa dijadikan penelitian kuantitatif. Nah, ini sebelum Bapak Ibu masuk ke PTK, ini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu bisa mempunyai pencerahan ke depannya. Saya tidak bingung, saya tidak mau yang 10 orang nanti bingung, tapi khusus yang lain, yang 20, 40 yang lain, saya tidak tahu nanti seperti apa. Tergantung dosen yang menyampaikan nanti. Nah, jadi kembali kepada proses tadi, antara yang kuantitatif dan kualitatif dan PTK. Nah, di PTK, antara PTK, kenapa PTK itu dapat dikatakan sebagai kuantitatif? Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena penelitian kuantitatif itu lebih kepada penelitian inferensial. Jadi apa itu penelitian inferensial, Bapak Ibu sekalian? Jadi penelitian inferensial itu adalah penelitian yang menguji teori. Dan di situ harus ada teori yang harus kita uji. Ini inferensial. Dan situ nanti lebih kepada sampel penelitian yang harus besar, minimal 50 sampel.
Karena nanti itu akan digeneralisasikan hasil riset itu. Nah, ini khusus yang kuantitatif. Jadi penelitian yang mengeneralisasi menyimpulkan populasi. Minimal sampelnya 50. Ini penelitian kuantitatif. Jenisnya inferensial. Jadi menguji teori. Nah, sekarang adalah PTK. Jadi PTK itu tidak menguji teori, Bapak Ibu sekalian. Tidak menguji teori. Jadi PTK itu penelitian tindakan kelas, artinya penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ya, kita saya record dulu. Saya record dulu, saya tadi lupa nggak record. Baik, saya ulangi lagi. Jadi penelitian tindakan kelas itu penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas, bukan di luar kelas. Bukan di luar kelas, di dalam kelas. Jadi pembelajaran dalam kelas. Nah ini. Nah, sekarang itu dari sisi judulnya pun juga unik Ibu. Jadi tidak sama dengan judul-judul penelitian yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu apakah ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas, apakah ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Dari judul aja sudah beda nanti. Nah, bagaimana letak bedanya? Ya. Jadi judul aja beda nanti. Bagaimana letak bedanya di judul? Baik. Kalau saya membuat judul penelitian begini, adakah pengaruh model cooperative learning terhadap hasil belajar siswa? Apakah itu termasuk penelitian PTK? Coba Bapak Ibu jawab. Adakah pengaruh model cooperative learning terhadap hasil belajar siswa? Apakah itu termasuk PTK? Bukan PTK. Oh, ada Bu Yuli. Bu Yuli. Selamat datang Bu Yuli. Ya. Suaranya oke, selamat datang. Saya tidak lihat tadi. Baik. Ya. Kemudian ya. Nah, jadi begitu. Dari sisi judul, apakah ada pengaruh antara penerapan model ini terhadap ini? Itu bukan PTK, Bapak Ibu. Perhatikan, bukan PTK. Kenapa PTK? Bukan PTK. Karena PTK tidak menguji teori. Nah, kalau itu pengaruh ini berarti ini menguji teori. Kalau menguji teori itu namanya penelitian kuantitatif. Nah, itu nanti menguji teori harus ada teorinya. Harus ada teorinya kalau menguji teori. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada lagi penelitian pengembangan, research and development seperti ini. Pengembangan media pembelajaran berbasis bla 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 ya untuk meningkatkan. Nah, itu bukan PTK. Itu namanya penelitian research and development. Penelitian pengembangan. Di depan kata-kata ada pengembangan model bla bla bla. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penelitian kuantitatif itu juga bisa seperti ini, kuantitatif. Efektivitas penggunaan media pembelajaran untuk bla 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 itu bukan PTK, itu penelitian kuantitatif. Analisis bla 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 itu kuantitatif dan seterusnya. Nah, ini penelitian kuantitatif. Tetapi bagaimana, Pak, untuk yang PTK? Nah, yang PTK itu nanti hanya ada 2 variabel di dalam judul. Variabel yang pertama, saya mau ngambil, ini di belakang saya ada rak piring. Saya belajar di dapur nih, Bapak Ibu. Ambil minum. Nah, ini anak saya mau ngambil minum piring. Tengsi tempat ini. Wifi-nya di sini kok, jadi kalau kena kata, enggak bisa. Nah, nanti belum ini di dapur saya. Kenapa, Pak? Di dapur dia tuh nangis. Nah, ini kembali lagi fokus lagi. Nah, sampai nyampe di mana tadi?
Tadi nyampe di mana ya tadi? Dalam PTK itu hanya ada 2 variabel, Mas. Oke, dari variabel X dan Y. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu variabelnya X dan Y juga. X itu adalah variabel bebas, Y itu adalah variabel terikat. Jadi variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Saya ulangi lagi, yang variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, sedangkan yang terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Y, simbolnya Y. Itu kalau untuk penelitian kuantitatif tinggal kita menggambar hubungan antar variabelnya X kemudian panah Y. Berarti X itu memberikan dampak efek pengaruh kepada Y. Ini kalau penelitian yang kuantitatif. Y. Sekarang bagaimana kalau yang penelitian PTK? Di PTK itu juga tadi ada 2 variabel X dan Y. Nah, jadi yang variabel X itu ini obatnya, bisa penyakitnya. Saya ulangi lagi, X atau Y bisa penyakitnya, bisa obatnya. Jadi simpel Bapak Ibu sekalian. Ini saya ajarkan Bapak Ibu, untuk PTK itu hanya 2 variabel, obat penyakit. Obat penyakit. Apa yang menjadi penyakit? Pemahaman siswa. Apa yang menjadi obat? Model pembelajaran problem-based learning. Ini obatnya. Penyakitnya apa? Pemahaman. Obatnya apa? Media pembelajaran. Metode apa? Blended learning. Berbasis psikologi misalnya. Itu obat. Hanya 2 saja, simple. Nah, jadi nanti dalam judul itu, kalau di PTK yang mencirikannya seperti ini. Bapak Ibu kalau PTK tidak mendesain model. Perhatikan, tidak mendesain model, tidak membuat model. Bapak Ibu hanya menggunakan model. Kalau Bapak Ibu mendesain model itu namanya bukan PTK, namanya research and development, namanya pengembangan model pembelajaran, bla bla bla, itu namanya research and development. Pengembangan model itu urusannya beda. Kalau pengembangan model nanti urusannya beda. Nanti ada 2 kali penelitian. Penelitian pengembangan sama penelitian untuk pengambilan data uji coba. Nah, karena yang PTK, Bapak Ibu hanya menerapkan model. Nah, ya, jadi menerapkan model. Jadi contohnya judulnya misalkan penerapan model problem-based learning. Nah, artinya apa? Sebagai kalau di sini sebagai X-nya itu adalah obatnya. Penerapan model problem-based learning untuk, nah adanya untuk apa? Mengobati penyakit apa? Untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa. Bla 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 bla. Siswanya disebutkan siswa kelas 12 di mana statusnya? Di SMK Negeri 6 misalkan Surakarta. Jadi simple. Jadi di situ sudah ada X-nya, ada Y-nya, ada subjeknya. Subjeknya siapa? Harus jelas. Audiensnya jelas. Anak siswa kelas sekian 9 RPL di SMK Negeri 6 Surakarta. Ada status subjek dan objek penelitiannya. Subjek siapa yang akan diteliti? Objeknya nanti di mana sebagai tempat populasinya di SMK. Nah, itu yang nanti menjadi judul dulu. Okay? Sampai di sini dulu Bapak Ibu bisa dipahami untuk menetapkan judul. Nah, jadi judul itu nanti bisa dipastikan, bisa Bapak Ibu menggunakan penerapan model, penerapan obat untuk penyakit, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan X-nya itu penyakitnya bisa, nggak apa-apa, penyakitnya dulu gitu kan. Contohnya seperti ini, upaya meningkatkan pemahaman siswa, ya, upaya meningkatkan pemahaman siswa melalui model, ya, gitu.
dengan penerapan model begini. Nah, ini kalau Bapak Ibu menyebutkan penyakitnya dulu. Maaf, penyakitnya dulu. Jadi upaya meningkatkan pemahaman dengan menggunakan model bla bla bla. Itu kalau judul itu diarahkan di depannya itu penyakitnya dulu. Ya. Tetapi kalau tadi Bapak Ibu judulnya di yang depan itu nanti obatnya dulu, penerapan model untuk meningkatkan. Tapi kalau penyakitnya dulu, upaya meningkatkan pemahaman melalui model bla bla bla. Nah, seperti itu. Pada siapa? Di SMK siapa. Itu satu. Jadi simpel ya. Jadi untuk judul itu sudah jelas. Oke, sampai di sini dulu. Dicermati. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tataran kita menyusun sebuah latar belakang masalah? Nah, ini yang menjadi Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana menyusun latar belakang masalah pada sebuah tingkatan penelitian PTK? Kalau saya kira dengan penelitian yang jenis yang lain hampir sama, tidak ada perbedaan. Tetapi yang jelas di dalam menyusun latar belakang masalah ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah paragraf pertama, Bapak Ibu harus menampilkan data kondisi fakta real yang ada di lapangan seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak berguna. Itu sampah namanya. Itu harus dibuang. Jadi kalimat-kalimat yang tidak berguna itu dibuang aja. Ini sampah tulisan. Menurut saya sampah. Jadi tentukan dulu kondisi real dan fakta yang ada di lapangan seperti apa. Oke. Ya. Tapi itu berdasarkan dari mana, Pak? Dari observasi. Karena Bapak Ibu sudah mengajar. Jadi kalau saya yakin kalau Bapak Ibu yang mengajar, berapa ribu PTK yang Bapak Ibu buat? Kalau selama kurun waktu 1 tahun. Sangat simpel sekali. Nah, setiap kali pertemuan, pasti Bapak Ibu mempunyai permasalahan di dalam proses penelitian. Oleh karena itu, sini Bapak Ibu menyusun satu RPP. Besok untuk PPL. Ibu nyusun PTK. Ya, betul. PTK dipakai sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, sekarang kembali lagi kepada latar belakang masalah tadi. Jadi poin pertama, Bapak Ibu harus menampilkan kondisi fakta real yang ada di lapangan seperti apa. Nah, di situ data fakta real, Bapak Ibu tidak usah pakai aling-aling. Jadi tidak usah perlu membatasi apa yang ada. Objek keluarkan aja. Nah, itu namanya pengidentifikasian masalah. Nah, kemudian di situ di paragraf pertama itu terjadi data real. Kalau perlu dikasih datanya ya Bapak Ibu. Jadi jangan berhalusinasi. Berhalusinasi itu tidak ada, kita ngomong tapi tidak ada data. Data itu nanti bisa diambil dari data real hasil pengamatan Bapak Ibu secara langsung karena Bapak Ibu yang mengajar, atau data persentase setelah Bapak Ibu menghitung secara kuantitatif apa yang mereka amati, apa yang Bapak Ibu amati, dipersentasekan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar tentang PPKN, pada saat Bapak Ibu mengajar anaknya itu lempar-lempar kertas, temannya tangannya ada yang disanggulkan di kursi, kakinya yang ada kotek-kotekan, ada yang ngobrol dengan temannya, ada yang kepalanya terlungkup ke depan. Ini yang menjadi faktor pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Di situ Bapak Ibu sekalian harus punya lembar observasi. Lembar observasi, lembar pengamatan. Ini harus dipersiapkan sebagai data awal untuk studi pendahuluan. Seperti itu. Nah, berikutnya, data itu disajikan secara real sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, ada standarisasi. Apa yang diharapkan? Apa yang menjadi ekspektasi Bapak Ibu sekalian? Nah, itulah di situ
ada harapan dan kenyataan. Nah, antara harapan dan kenyataan itu nanti pasti akan berbeda. Apakah tinggi harapannya, apakah tinggi kenyataannya? Di situ Bapak Ibu melakukan sebuah analisis. Apakah di situ ada gap antara kenyataan dengan harapan? Terus harapan Bapak Ibu apa? Nah, disitulah peneliti memiliki harapan. Harapan Bapak Ibu apa? Oh, harapan saya KKM-nya harus nilainya ya 78 lah. Itu dari sisi kognitif. Untuk harapan saya keaktifannya ya lebih dari separuh atau 70% itu semuanya aktif. Ini harapan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, disitulah tingkat gaps antara harapan dan kenyataan itu muncul, ya. Nah, seberapa tinggi gaps itu, inilah yang menjadi Bapak Ibu bahan untuk menentukan obat apa yang paling mujarab. Nah, begitu. Obat apa yang paling mujarab? Nah, ibarat Bapak Ibu di situ misalkan sakit kepala ini obatnya kan banyak nih. Ada oskadon, ada paramek, ada paracetamol, ada novalgin, antalgin, dan lain-lain sebagainya. Ada bulir bintang 7 nomor 16. Jadi bukan bulir 7 bintang 7 nomor 1, enggak ada, nomor 16. Nah, dan semuanya itu baik. Nah, sekarang kalau semuanya baik, itu Ibu pilih yang mana? Mau pilih oskadon, mau pilih paracetamol, mau pilih bulir bintang 7. Semuanya dipertimbangkan. Kalau bulir bintang 7 itu berbuat dalam bubuk. Kalau secara teori, kalau bubuk itu dimasukkan ke dalam lambung, itu cepat larut dan cepat bereaksi. Dan cepat kepalanya hilang. Nah, sekarang kalau dalam bentuk batangan, dalam bentuk tablet, tentu butuh proses. Masuk dalam perut gitu, minumnya kalau jangan pakai air dingin, pakai air hangat supaya cepat hancur. Nah, itu dari sisi fisik. Ya. Kemudian dari sisi yang lain. Nah, kandungannya apa? Kandungannya apa dalam obat itu? Yang saya tahu misalkan dalam berbek kandungannya paracetamol 500 mg, kofein 0,7 mg, dan juga ada tapi tidak ada itu. Tapi kalau Bapak Ibu minum hanya paracetamol saja, ya mungkin tidak cepat reaksinya pada tubuh, karena tidak dilengkapi dengan kofein. Nah, disitulah ya Bapak Ibu, komposisi itu yang menjadi hak prerogatif Bapak Ibu untuk memilih obat mana yang paling tepat. Nah, sekarang kita masukkan ke analogi tadi. Obat itu sama dengan model pembelajaran. Jadi kalau model pembelajarannya itu bagus itu semuanya bagus. Jadi tidak semua tidak ada satupun model pembelajaran itu jelek. Jadi semuanya itu bagus. Sekarang bagusnya ukurannya apa? Bagus itu ukurannya adalah sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan karakteristik mapelnya. Nah, ini dua hal yang sangat penting ini kita perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu sudah diperhatikan, berarti Bapak Ibu sudah menentukan nih, saya cocoknya pakai ini. Kemudian apa yang kita lihat lagi? Yang kita lihat lagi adalah di satu model itu lihat sintaksnya apa saja. Dalam sintaks itu di situ ada apa saja yang terlihat dalam sintaks itu. Nah, di situ apakah betul-betul itu apakah sudah kerungu nggak gitu? Nggak ganggu ya. Oke. Apakah itu sudah sesuai dengan karakteristik siswa? Sesuai dengan mapelnya? Itulah Bapak Ibu pilih. Mau cooperative learning, mau problem based learning, mau project based learning, mau blended learning berbasis apa, bla bla bla, silahkan. Mau dipadukan silahkan. Mau pakai model ini dipadukan dengan tipe ini, monggo. Namanya Ibu meramu suatu obat kok. Obat diracik-racik, ambil porsinya benar, sama salah. Kan sekarang kalau COVID itu kalau obatnya sekarang diracik. Dexamethasone diracik dengan apa gitu, dengan sekian-sekian dia bisa sembuh. Itu tidak masalah. Nah, itulah mengapa kita belum meracik itu dalam rangka supaya nanti betul-betul sesuai dengan karakteristik
mapel dan ketika tidak bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi nanti saya sarankan Bapak Ibu kalau belum mampu meracik, tidak usah meracik lah. Kita ambil, oke, pancing, ya tidak ganggu. Ya, oke. Nah, jadi pakai satu model saja tidak masalah. Kalau Bapak Ibu belum mampu dalam meracik, nanti aja kunci Pak. Ambil kunci aja, mereka ganggu kakak ujian. Ya, oke. Nah, ya, itu kalau Bapak Ibu belum mampu meracik, ya pakai model yang ada aja, tapi disesuaikan. Tapi nanti kalau sudah berbasis pengalaman, nanti silakan racik mau pakai metode ini, campur ini, nggak masalah. Inilah tingkat seninya seorang guru profesional, lulus dari sini, PPG, profesional bidang apa? Bukan dari pengalaman Bapak Ibu mengajar sekian 30 tahun, tidak. Disitulah pengalaman Bapak Ibu dituntut memiliki suatu keahlian profesional dalam rangka bagaimana kita menciptakan suatu model pembelajaran yang inovatif, kreatif. Nah, inovatif dan kreatif itu tuntutannya adalah pembelajaran abad 21 yang dilengkapi dengan HOT, kemudian ada penguatan karakternya, dilengkapi dengan C5 dan seterusnya. Dikembangkan di situ. Di situ kemudian Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran yang inovatif kreatif. Nah, kata-kata inovatif kreatif itu bagaimana Bapak Ibu mampu meracik itu, menerapkan strategi model itu, kemudian menerapkan model media yang Bapak Ibu pakai. Nah, itulah. Nah, kembali kepada PTK. Nah, di situ ada benang merah yang terkait antara PTK dengan Bapak Ibu yang lakukan. Karena di PTK itu adalah suatu solusi untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan cara senjata yang Bapak Ibu racik tadi untuk memperbaiki itu. Nah, disitulah. Jadi PTK itu sebagai ajang penelitian riset untuk mengetahui apa-apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Jadi jangan sampai tidak pernah melakukan sebagai alat refleksi apa yang sudah kita lakukan. Habis ngajar, selesai, sudah. Si A nilainya sekian, si B nilainya sudah, karepmu. Kurang dari KKM, yo tidak kasih remedi lagi. Kasih remedi lagi. Nek ngesake ya tambah lagi bijine, diunggahke nek bisa, ben lulus. Apa cara-cara seperti itu? Itu cara-cara yang tidak halal itu. Artinya kita harus betul-betul memperbaiki betul mereka sesuai dengan kondisi real yang ada. Betul-betul memperbaiki. Nah, itulah. Nah, jadi PTK itu. Tadi tentang latar belakang masalah. Tadi sudah. Nah, kalau sudah ada kesenjangan, gaps itu sudah jelas. Sekarang berikutnya, pada paragraf berikutnya, Bapak Ibu menentukan solusi apa yang harus dipakai. Nanti di paragraf tersendiri. Nah, solusinya apa? Silakan Bapak Ibu belajar banyak tentang model-model pembelajaran. Silakan baca. Setiap model pembelajaran di situ banyak sekali sintak-sintaknya. Baik. Nah, di situ setelah Bapak Ibu membuat solusi, ketahuan obatnya ini, tunjukkan di paragraf itu yang terkait dengan solusi itu baik atau tidaknya dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu tahunya dari hasil jurnal-jurnal yang relevan, dari hasil riset penelitian terdahulu, dari teori yang Bapak Ibu terima, dari siapa? Ingat, teori jangan didapatkan dari teori yang berasal dari sumber sekunder yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sumber sekunder itu apa? Ibu ngambil dari blognya Pak Rahmat, dari blognya Bu Siti, blog pribadi. Tidak boleh. Tidak boleh.
haram hukumnya dalam satu set penelitian. Tidak boleh. Karena apa? Karena blognya Bu Siti dan Bu Iva itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nggak ada yang memvalidasi. Makanya dalam skripsi tidak boleh pakai blog-blog pribadi, tidak boleh. Pakai website HTTP ini apa yang atas nama ini blognya ini tidak boleh. Saya coret kalau saya ada yang menggunakan itu. Yang boleh adalah buku primer. Jadi sumber asli yang sudah itu diterbitkan secara resmi, ada yang ada validatornya, ada apa namanya yang bagian validasi editor. Nah, itu boleh primer. Kalau boleh Bapak Ibu saya pakai yang berbasis website, boleh yang misalkan buku dari e-book kan resmi. E-book boleh. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan website, boleh asalkan websitenya institusi. Misalkan uns.ac.id atau upi.ac.id. Boleh. Karena itu masuk ke situ, itu sudah melewati suatu proses validasi. Nah, tapi kalau blog-blog pribadi, haram hukumnya, tidak boleh. Ini dalam segi sisi sumber. Nah, kemudian kembali lagi pada masih latar belakang masalah. Nah, kemudian pasang Bapak Ibu jurnal, dari mana jurnal, dari pendapat siapa, kemudian dari teorinya siapa, sampaikan di situ. Sumbernya mana, tahun berapa, halaman berapa, sumbernya mengatakan bahwa problem based learning itu sangat efektif meningkatkan bla 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 dengan catatan apa bla bla bla. Sampaikan di situ. Artinya ini memberikan penguatan bahwa model itu sangat bagus. Pak, bagaimana kalau nanti ada pendapat lebih dari 10 silahkan. Bagus sekali. Saya lebih suka kalau Bapak Ibu banyak menguraikan banyak sekali hal tentang itu. Nah, tapi Bapak Ibu jangan hanya sekedar mengutip. Menurut Cipri, habis itu selesai. Tidak boleh seperti itu. Di bagian bawahnya, kutipan, Bapak Ibu harus melakukan reposisi. Jadi menyimpulkan apa yang mereka sampaikan dari pendapat mereka itu, kemudian Bapak Ibu menggunakan reposisi berdasarkan konsep dari pendapat dan jurnal pendapat dari teori buku yang disebutkan itu. Bapak Ibu membuat kalimat sendiri di bawahnya. Nah, disitulah konsep. Ini konsep yang dibangun oleh peneliti berdasarkan ABC tadi. Jadi jangan dijadikan liar. Kadang-kadang Bapak Ibu itu liar. Menurut ini A, menurut B ini, C ini. Habis ini belas. Pindah ke paragraf berikutnya. Iya enggak? Biasanya Bu Iva, Bu Yang Guyu biasanya iya. Tapi tidak. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi dibiarkan mereka itu liar. Nah, enggak boleh seperti itu. Jadi di bawahnya itu paragraf itu, kalau itu sebagai closing, buatlah statement kalimat konsep yang dibangun oleh peneliti yang mengacu kepada 3 pendapat. Bagaimana Bapak Ibu melakukan buat konsep itu? Mengakomodasi dari 3 pendapat tadi. Nah, itulah konsep. Nah, jadi mengapa kita harus belajar ke situ? Kita belajar ke situ supaya kita membiasakan diri membuat suatu konsep. Alangkah indahnya kalau konsep-konsep itu kita susun nanti dari latar belakang masalah. Ada konsep. Dari kajian teori itu ada konsep. Kemudian konsep-konsep itu kita susunlah menjadi suatu kerangka berpikir. Nah, jadi kerangka berpikir itu adalah susunan konsep-konsep yang berasal dari panjenengan yang buat tadi. Terus penak nih, tinggal ambil konsepnya, jadilah macam kerangka berpikir. Nah, jadi mudah Bapak Ibu sekalian membuat kerangka berpikir, mudah sekali. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu yang belum pernah dapatkan selama ini, yang baru saya sampaikan. Saya menyampaikan kalimat ini dengan cara yang gamblang, jelas, mudah-mudahan mudah dimengerti dan dipahami. Daripada Bapak Ibu dulu kuliah metodologi penelitian yang mungkin nggak dapatnya malah bingung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi tentang masalah solusi. Solusi harus ada kekuatan tadi dari pendapat teori. Bapak Ibu melihat konsep. Nah, setelah itu di bagian di bawah itu baru peneliti nanti melakukan pemilihan dengan atas pertimbangan
itu, maka peneliti menggunakan itu sebagai untuk membuat sebagai tawaran untuk memperbaiki penyakit itu. Jadi tolong nanti penyakitnya itu juga dibahas. Penyakit ini penyakit apa? Jenis apa? Penyakit ini penyakit pemahaman apa? Yang disampaikan. Tetapi tadi obatnya itu di situ ada apa? Nah, obatnya itu apakah ada indikasi untuk bisa mengobati itu yang ada di pemahaman tadi, permasalahan itu? Nah, itu. Yes. Nah, sehingga di situ di bagian akhir dilakukan penelitian ini dengan pertimbangan bla bla bla. Nah, selesai. Itu latar belakang masalah. Gampang ya? Nah, itu ya. Supaya tidak galau nanti membuatnya. Nah, setelah itu nanti masuk kepada bab 2. Ya. Enggak, bab 2 belum bab 2. Masuk kepada nanti Bapak Ibu menentukan tujuan permasalahan dulu. Nah, di situ permasalahan itu nanti mengacu kepada identifikasi masalah. Nanti di situ kan Bapak Ibu kan di latar belakang masalah kan banyak sekali masalah-masalah itu. Nah, jadi dari sebagai masalah itu nanti diidentifikasi. Jadi identifikasi masalah itu beda Bu dengan permasalahannya. Identifikasi permasalahan itu secara fisik itu mereka buatnya dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, itu ya, bedanya di situ. Jadi identifikasi itu dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Contoh misalkan keaktifan siswa rendah dalam mengikuti pembelajaran, belum terpenuhi syarat untuk mendukung kegiatan online, guru belum menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Itu identifikasi masalah, pernyataan. Nah, sekarang masuk kepada sub bagian lagi adalah permasalahan. Nah, permasalahan itu mengacu kepada identifikasi masalah. Nah, permasalahan itu nanti mengambil dari poin-poin penting mana yang paling mendesak dan penting untuk diteliti. Nah, jadi penelitian itu ada 2. Penelitian itu penting atau enggak penting. Penelitian itu mendesak atau enggak mendesak. Ibu pilih yang mana? Pilih yang penting dan mendesak. Ya sudah, pilih aja. Ambil saja. Ambil berapa? 1 apa 2 atau 3 permasalahan? Tergantung sikon. Semakin banyak permasalahan, semakin kompleks. Semakin banyak biayanya. Ya kalau Bapak Ibu bisa melakukan semua, bagus. Tapi kalau bisa dipilih, mana aja yang kita prioritaskan yang paling penting. Ya paling tidak 2 atau 3 permasalahan. Ya, kiranya mampu untuk diselesaikan. Itu yang penting. Nah, oke. Kemudian yang permasalahan itu harus dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya itu ya harus sama sesuai dengan judul penelitian tadi. Jadi permasalahan dengan judul itu harus sinkron. Coba tadi perhatikan. Kalau tadi judulnya penerapan model problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi permasalahannya kan gampang. Semuanya dibuat dalam kalimat tanya. Nah, contoh misalkan, apakah penerapan problem listening dapat meningkatkan? Ya, gampang kan? Apakah penerapan model ini dapat meningkatkan? Itu menanyakan tentang apakah penerapan model ini dapat meningkatkan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran problem listening pada mapel bla 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 bla. Itu menanyakan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan obat tadi.
itu sudah ada 2 pertanyaan. Satu, yang terakhir tadi menanyakan tentang pelaksanaannya. Yang kedua, apakah ini betul-betul dapat meningkatkan? Nah, itu sudah 2 pertanyaan itu sebenarnya sudah cukup mengcover kegiatan dari judul tadi. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu mau meningkatkan satu lagi pertanyaan yang sekiranya sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, yaitu tentang keaktifan. Bagaimana keaktifan siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan problem based? Ini keaktifan. Karena apa? Karena sayang sekali Bapak Ibu sudah punya data, tapi tidak dipertanyakan di permasalahan. Sehingga sayang sekali punya data, tapi tidak diungkapkan dari hasil penelitian. Nah, jadi supaya tidak sayang, mendingan dimasukkan di permasalahan, karena supaya data itu menjadi data yang melengkapi hasil riset Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita tidak cukup hanya belajar, hanya mengetahui tingkat kemampuan kognitif siswa, tetapi juga kita harus tahu bagaimana keaktifan siswa. Bagaimana penerapan model based learning itu dengan menggunakan sintak-sintak hati. Jadi ada 3 poin penting di situ yang perlu kita lakukan. Itu dari sisi permasalahan. Saya agak pelan-pelan sedikit supaya nanti bisa memahami semuanya. Nah, kemudian berikutnya tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian harus mengacu pada permasalahan. Apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan bla bla bla. Tujuannya kan begitu. Nah, manfaat penelitian ya nanti disesuaikan dengan ada 2 manfaat penelitian. Ada manfaat praktis dan ada manfaat teoritis. Monggo itu didesak manfaat itu. Itu versi saya. Tapi kalau versi PPG hanya 1 manfaat, monggo. Tapi saya menjanjikan Ibu ada dua manfaat itu. Dari sisi teoritis dan sisi praktis. Nah, kemudian nanti di bab 2 Bapak Ibu nanti ada kajian teori. Nah, itu kajian teori Bapak Ibu saya ngomong tanpa slide ini. Saya ngomong apa adanya, jadi saya mohon maaf nanti ada slide saya nanti saya sampaikan nanti. Mendingan saya ngomong aja. Saya suka ngomong begitu. Mendengarkan itu lebih enak daripada membaca. Jadi sudah jelas dari hasil penelitian Edgar Bill kan gitu. Mendengarin lebih gampang ketimbang mau coba dhewe. Nek ngrungokke itu lebih cepat daripada membaca. Dibaca dhewe bosan, malas ngantuk tidur. Tapi mendengarkan enak. Tinggal mendengarkan cepat. Kalau saya begitu. Nah, kemudian zaman tadi mendengarkan. Oke. Kemudian bab 2 yang terkait dengan teori Bapak Ibu sekalian. Nah, teori itu penting. Teori itu penting. Karena teori itu nanti yang akan memperkuat daripada hasil riset panjenengan. Nah, teori harus sesuai dengan apa yang ada di permasalahan. Teori harus ada sesuai dengan judul. Berarti jelas tadi ya. Kalau di dalam judul itu penyakitnya adalah problem based learning, berarti Bapak Ibu harus membuat teorinya tentang problem based learning. Jelas. Yang kedua, kalau Ibu memasalahkan tentang pemahaman siswa, maka itu harus ada teori tentang pemahaman siswa. Jelas ya? Jelas ya? Kemudian kalau itu Ibu juga di dalam permasalahan itu membicarakan tentang keaktifan siswa, maka dari itu Ibu harus menyampaikan teori tentang keaktifan siswa. Jelas ya? Nah, jelas. Ya. Itu sudah mewakili. Jangan lupa ada satu lagi, pamungkasnya. Ya, pamungkasnya jangan lupa. Nanti itu pada ending paling terakhir. Sekarang mapel apa yang Bapak Ibu gunakan? Mapel apa? Mata pelajaran apa? Itu Bapak Ibu mengungkapkan tentang teori mapel itu.
yang dibahas itu bukan teori mapel itu, bukan. Bagaimana kedudukan mapel itu pada kurikulum. Nah, di situ kaitannya dengan apa namanya di kurikulum, di situ ada KIKD, di situ ada indikator pencapaian kompetensi untuk materi itu. Nah, disitulah Bapak Ibu kan hanya PTK pada mapel itu, pada KIKD itu. Jadi kesimpulannya PTK itu dilaksanakan sesuai dengan KIKD yang Bapak Ibu permasalahkan yang akan dicapai dalam proses pembahasan. Nah, itu ada teorinya. Yes. Baik. Kemudian berikutnya, selanjutnya kalau sudah ada kajian teori, selanjutnya nanti ada hipotesis. Hipotesis itu nanti kalau di penelitian PTK nanti bunyinya bukan hipotesis penelitian. Ya, hati-hati. Bukan hipotesis penelitian. Kalau mengatakan hipotesis penelitian, ya ada sebagian profesor, doktor yang mengatakan juga hipotesis penelitian. Boleh, tapi menurut versi Pak Agus Effendi itu menurut saya yang betul itu hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan. Penelitian pada kelas. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari hasil penelitian atau dugaan-dugaan sementara berdasarkan hasil penelitian. Nah, jadi hipotesis itu lahirnya dari mana? Hipotesis itu lahirnya dari kerangka berpikir. Jadi sebelum hipotesis tadi Bapak Ibu, sebelumnya di atasnya itu kerangka berpikir. Jadi habis kajian teori tadi, berikutnya masuk kerangka berpikir. Nah, habis kerangka berpikir, nanti baru masuk ke hipotesis penelitian. Ya. Saya ulangi lagi, habis dari kajian teori, masuk kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa? Konsep yang dibangun Bapak Ibu, bagaimana bahwa penerapan model problem listening itu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Ini konsep yang dilahirkan. Nah, di situ nanti dalam menyajikan kerangka berpikir itu bisa dalam bentuk diagram kerangka berpikir, kemudian bawahnya narasi. Sajikan dua-duanya, ya. Yang atas itu diagram, bawahnya narasinya. Narasi itu nanti mengikuti diagram. Jangan narasi dulu baru diagram. Diagramnya dulu baru narasi. Karena orang membaca diagram itu lebih mudah daripada narasi. Nek narasinya sampai nanti itu menjadi bosan. Ini ngomong itu lembar narasi. Jadi pusing. Mendingan gambar diagramnya dulu, baru narasi. Nanti orang pun lebih mudah membaca diagram. Setelah nanti dia belum memahami, baru nanti baca narasi di bawahnya. Bukan dibikin pusing dulu di atas, baru diagram. Dibalik, ya. Baik, itu yang khusus tentang kerangka berpikir dan diagram, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian nanti masuk kepada metode penelitian. Baik, sekarang saya share. Badai. Sebentar. Laptop saya ini. Bentar ya Bu, ini laptop saya not responding. Terlalu cepat dalam proses.
Oke. Bapak Ibu masih mendengar suara saya ya? Masih Pak. Ya, ini masalahnya. Oke, Pak. Ya, sambil saya ini not responding, saya sambil ngobrol aja. Ini kalau nanti saya close, karena dia mintanya close semuanya. Nanti saya gabung lagi. Bentar aja. Ini setelah ini nanti kita proses. Baik, saya langsung sambil ngobrol, sambil memperbaiki laptop ini. Mudah-mudahan ini post program, white program. Apa terus ini saya post program. Tadi. Tadi laptop saya not responding. Jadi gini. Bapak Ibu yang langsung nanti begini. Hari ini kita bikin latar belakang masalah, oke? Tadi sudah saya jelaskan panjang kali lebar. Kemudian identifikasi masalah sudah. Nanti kemudian bab berikutnya, tadi kan sudah guys. Pertama kali gini. Tadi judul ya. Nanti Bapak Ibu buat judul seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu sudah punya judul, sudah punya cikal bakal judul. Jadi judulnya nanti silahkan seperti ini. Nanti kita koreksi kalau memang ada kesalahan. Ya, judulnya seperti ini, monggo. Sudah saya sampaikan. Kemudian ada pembatasan masalah, mungkin kalau Bapak Ibu pakai batasan masalah silahkan. Supaya nanti membatasi itu supaya nanti penelitian kita nanti itu tidak kemana-mana. Nah, itu tujuannya hanya itu saja. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah tadi sudah saya sampaikan tadi apa yang terkait dengan ini yang terkait dengan apa judul panjenengan tadi ya kita buat ya. Oke. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian adalah mengacu kepada permasalahan tadi. Nah, oke. Dalam bentuk kalimat pernyataan. Oke. Nanti saya share. Nah, manfaat penelitian tadi saya merekomendasikan ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Bisa dikira saja, Bapak. Supaya enak di dalam proses penyajiannya. Oke. Nah, itu manfaat. Nah, sekarang langsung saja ke ini. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka nanti itu ada perumusan masalah, oke. Konsep yang akan diukur apa? Sudah jelas. Variabelnya tadi sudah jelas. Kemudian teorinya apa yang mendukung itu perlu ya. Karena nanti akan menjelaskan dari variabel. Nah, kemudian di situ ada konsep-konsep yang akan kita pakai. Bisa dari konsep jurnal atau teori-teori. Oke, langsung nanti Bapak Ibu nanti merangkai kajian teori. Nanti kajian teori tidak usah banyak-banyak. Pokoknya kajian teori menyesuaikan dengan permasalahan saja. Yang kira-kira apa yang dibutuhkan sesuai dengan judul gitu aja ya. Tadi ada obat, penyakit sama aktifan ya. Sudah cukup sama mapelnya. Oke. Terus kemudian apa yang harus ditulis tadi sudah usah. Nanti teori, oke. Next aja. Nanti nah itu hipotesis. Nanti budinya jangan hipotesis ya. Hipotesis tindakan. Ya. Oke. Ya, sementara mengacu kepada permasalahan. Ya. Ya. Jadi nanti begini, yang dihipotesiskan itu tidak semua dihipotesiskan Bapak Ibu. Misalkan di situ ada 3 masalah, Bang. Tadi masalah yang pertama, apakah ini dapat meningkatkan? Masalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapan? Yang ketiga, bagaimana aktivitas? Mana yang dihipotesiskan? Kira-kira.
hanya satu yang dihipotesiskan, yang paling atas. Apakah penerapan ini dapat meningkatkan, itu yang dihipotesiskan. Ya, tolong catat ya. Kemudian yang bagaimana tidak usah dihipotesiskan, nggak perlu. Ya. Nah, kemudian bagaimana bunyi hipotesis? Bunyi hipotesis itu gampang. Tadi yang pertanyaan jadikan pernyataan. Simpel aja. Contoh seperti ini. Diduga penerapan model ini dapat meningkatkan. Bisa seperti itu. Atau begini, penerapan model berikut ini dapat meningkatkan. Selesai. Ya, sudah. Kemudian ini contoh tadi hipotesis tindakan, ya, pembelajaran kontekstual ini dapat meningkatkan. Ini model streaming ini dan seterusnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, metode penelitian bab 3. Bapak Ibu nanti hanya tiga bab aja. Bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Yang bab 3 isinya ini, metode penelitian. Ya, isinya ini. Isinya apa? Objek penelitian. Jadi tempat di mana Bapak Ibu melakukan penelitian. Di mana misalkan di SMK 6. Kemudian setting penelitian, tempatnya di mana tadi ya, oke. Kemudian kapan dilaksanakan, tanggal berapa, hari apa, gitu. Oke. Subjek penelitian siapa yang akan diteliti? Ya sesuai dengan judulnya. Kalau judulnya di situ kelas sekian, ya sampaikan kelas 11 RPL bla bla bla. Ya, paham ya? Kemudian data dan sumber data. Datanya apa nanti yang akan dipakai? Data itu dari mana? Data itu dari sumber data. Sumber data dari mana? Alat pengumpul data yang Bapak Ibu pakai. Instrumen yang akan Bapak Ibu pakai. Jadi instrumennya apa yang akan digunakan? Contoh misalnya, kalau keaktifan, instrumennya apa? Lembar observasi. Kalau mengadakan kemampuan pemahaman itu apa yang akan instrumen yang akan digunakan? Tes kognitif. Itu kan? Jadi sumber datanya kan itu. Jadi sampaikan di situ di bab 3 itu alat pengumpul datanya apa? Apakah observasi, apakah angket, apakah wawancara, dan seterusnya. Ya, itu. Apakah tes? Ini teknik pengumpul data. Kemudian validitas data. Ya, validitas data itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan tes kognitif, tes soal, ya. Kalau ingin validitas data ya Bapak Ibu menggunakan pakai SPSS juga. Apakah itu valid dan reliable untuk tes soal itu. Ya, artinya jangan sampai valid itu jangan sampai benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk nanti mengukur panjang nanti pakai berat timbangan badan. Nah, artinya seperti itu. Jadi untuk ujinya kita pakai statistik SPSS boleh. Validitas data. Nah, atau kalau validitas itu ada dua. Validitas isi, validitas konstruk. Kalau isi itu keterkaitan dengan butir soal itu apakah betul-betul sesuai dengan materi. Itu siapa yang akan membaca sih? Ya ahli materinya. Itu isi. Kalau validitas konstruk itu seperti apa ya? Konstruksi daripada soal yang dibuat itu nanti pakai SPSS saja. Nah, itu namanya validitas. Nah, cukup di situ saja. Jadi nanti kalau saya pakainya validitas isi ahli nggak apa-apa, sah-sah saja nggak masalah. Kasihkan sama siapa, Bu Siti misalkan ahli materi itu, Bu, saya soalnya ini cocok enggak dengan teori materi ini, silakan, oke, saya kasih tetap isi, boleh, nggak masalah, sah-sah saja, ya. Nah, kemudian kalau pakai angket, ya bisa pakai statistik SPSS kalau mau divaliditas, instrumen gitu. Itu tentang validitas data. Nah, analisis, nanti analisis yang Bapak Ibu gunakan apa? Bapak Ibu, kalau nanti PTK itu data ruwet-ruwet.
analisis yang statistik yang sederhana saja, pakai mean score, rata-rata, deviasi, udah deviasi, mean score rata-rata, nilai maksimum minimum, ya, persentase, cukup itu, cukup, ya. Karena Bapak Ibu bukan penelitian kuantitatif yang membandingkan angka-angka dan sini, tidak perlu. Nah, itu analisis, ya. Kemudian bisa membaca dari persentase dari hasil observasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di bagian di bab 3 itu ada indikator kerja, indikator kinerja. Ada juga yang mengatakan indikator keberhasilan. Nah, disitulah indikator keberhasilan itu sebagai tempitan sebagai Pak Polisi. Pak Polisi nanti itu yang akan menyetop seseorang juga begitu mengadakan pelanggaran atau sesuatu yang tidak pas. Jadi indikator kinerja itu sebagai target ketercapaian apa yang akan dilakukan, yang telah dilakukan. Nah, biasanya di situ kan ada beberapa siklus nanti kita sampai 2 siklus. Jangan 1 siklus, 2 siklus minimal. Nah, jadi di situ indikator kerja itu isinya target ketercapaian. Kalau di situ di dalam judul apa tadi? Meningkatkan pemahaman. Oke. Pemahaman nilainya berapa? KKM target pada siklus ini akan tercapai bila mana, dikatakan tercapai bila mana KKM-nya lebih dari 75. Misalkan begitu. Tergantung Ibu yang gunakan. Kemudian untuk yang keaktifan, Bapak Ibu menentukan aktifan itu bisa mencapai lebih dari 75% itu bisa dikatakan aktif. Siapa yang menentukan? Ya peneliti. Oke, paham ya? Nah, itu maksudnya tentang indikator kinerja. Nanti yang menentukan adalah peneliti. KKM, apakah aktifan? Oke. Kemudian yang ketiga, prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian itu Bapak Ibu isinya hanya siklus-siklus penelitian. Jadi nanti penelitian kita nanti ada 2 siklus. Minimal 2 siklus. Kalau 1 siklus tidak diizinkan dalam PTK. Kenapa? Karena tidak mungkin penelitian PTK selesai 1 siklus. Jadi aneh bin ajaib. Jadi minimal 2. Syukur nanti bisa jadi 3. Tapi tidak mungkin sampai lebih dari 4. Kita perlu introspeksi. Nah, di siklus itu nanti ada kegiatan namanya nanti ada 4 kegiatan siklus itu, yaitu yang pertama perencanaan. Ya, ada perencanaan kegiatan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga ada observasi, yang keempat adalah refleksi. Jadi cukup 4 kegiatan itu, yaitu tadi yang pertama adalah perencanaan tindakan, kedua nanti tindakan, ketiga observasi, keempat itu refleksi. Hanya itu saja. Nah, nanti itu 1 siklus. Nanti kemudian dari satu siklus itu kan situ terakhir tadi ada refleksi ya. Nah, refleksi itu nanti yang akan mengkaji apakah siklus 1 ini layak untuk diteruskan atau berhenti. Nah, berhenti atau tidaknya dari mana? Ya dari indikator kerja itu tadi yang saya tetapkan. Jadi kalau sudah mencapai 75% aktif, kemudian lebih dari 75 KKM-nya, ya sudah selesai. Tetapi kalau masih kelas 1 yang tercapai, itu belum selesai. Nanti dilanjutkan pada sesi yang kedua, atau siklus yang kedua. Kemudian siklusnya sama, isinya ya ada perencanaan, ada tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, jadi situ. Nah, kemudian untuk mengadakan refleksi, itu nanti perlu kolaborasi dengan teman sejawat untuk kita brainstorming, kita fokus group discussion di situ, discussion di situ FGD, bagaimana ini kok bisa tercapai ya. Nah, itulah kemudian ada macam perencanaan ulang, tapi tidak mengganti model atau metode. Ya, lagi perencanaan ulang, tapi tidak mengganti model atau metode. Yang diganti apa? Yang diganti adalah pendekatannya, strateginya saja. Jadi misalkan kalau mungkin kelompoknya itu terlalu banyak, nanti kita ganti sedikit. Nah, sudah selesai. Nah, jadi itu. Kemudian yang prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang intinya tadi siklus-siklus itu ya, siklus-siklus.
nanti dibuat gambar. Nah, saya kira itu. Kemudian setting penelitian tadi sudah, oke. Subjek penelitian tadi sudah, validitas tadi sudah, analisis tadi, monggo. Nah, nanti di analisis data Bapak Ibu tadi yang di bab 3 tadi, isinya itu nanti analisis yang akan kita gunakan. Contoh misalkan, Bapak Ibu nanti kan mendapatkan data siklus 1, kemudian nanti dapat data siklus 2. Nah, nanti di siklus 1 dan siklus 2 nanti di-compare, dibandingkan sejauh mana tingkat perubahannya, baik dari sisi aktivitas, baik dari sisi kognitifnya. Ya, nah, itu di-compare. Isinya itu. Kamu lihat nanti, Bapak Ibu lihat nanti dari sisi persentasenya. Nah, sekian persen kenaikan sekian. Itu dari sisi sederhana, jadi statistik yang sangat simpel. Nah, disitulah Bapak Ibu melakukan semacam argumentasi, analisis, mengulas, kemudian menjelaskan, sampai memberikan pemaknaan terhadap data tersebut. Nah, sehingga nanti menghasilkan satu keputusan. Nah, oke. Jadi tadi yang prosedur itu tadi ada perencanaan, ada tindakan, ada observasi, ada refleksi. Hanya itu saja. Tidak lebih dari itu. Oke, hasil pembahasan nantilah. Kalau sudah bab 4, bab 5, bab 6. Jadi nanti Bapak Ibu ini nanti siang ini nyusunnya hanya 3 bab ini. Hasil hanya latar belakang masalah ya. Kemudian yang kedua itu nanti itu ada bab tertentu ya. Itu ada permasalahan ya. Kemudian jalan manfaat. Kemudian bab 2 itu ada kajian teori. Kemudian di kajian teori nanti di situ setelah itu ada kerangka berpikir. Setelah itu baru hipotesis. Itu bab 2. Kemudian nanti bab 3 itu tentang metode penelitian. Isinya tadi itu. Ada setting penelitian, ada objek penelitian, ada subjeknya, ada teknik pengumpulan data, ada prosedur penelitian, ada indikator kinerja. Nah, seperti itu. Nah, sekarang seperti ini ya. Jadi nanti siklus 1 isinya apa? Perencanaan, oke. Jadi itu ada tindakan, ada observasi, ada refleksi. Isinya apa? Nanti Bapak Ibu baca. Ya. Kalau saya kira kalau perencanaan itu sudah biasa. Apa yang direncanakan? Yang direncanakan itu adalah RPP-nya. Jadi RPP-nya disusun. Ya. Identifikasi dulu permasalahannya apa, disusun RPP-nya. Kemudian di dalam RPP itu kan ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di situ nanti ada semacam model-model pembelajaran yang dimasukkan. Pintasnya itu. Ya sesuai dengan yang menjadi obatnya tadi. Ada di situ. Nah, kemudian ada yang perlu saya sampaikan lagi Bapak Ibu sekalian yang sangat penting juga. Yang sering terjadi kesalahan pada DPK adalah antara siklus 1 dan siklus 2 strateginya, pendekatannya ya harus beda. Karena apa? Dianggap siklus 1 itu kan sudah berhasil. Kembali ke siklus 2 seharusnya dengan pendekatan yang berbeda. Model yang sama, tapi pendekatan yang berbeda. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya LPP-nya harus beda. Khususnya di bagian strateginya itu harus beda. Kalau sama, tidak mungkin akan berbeda, pasti sama lagi hasilnya. Kenapa? Pendekatan sama untuk ada perubahan. Nah, ini yang sering terjadi pada mahasiswa kita. Jadi, bisa berhasil pada kedua, tetapi pendekatannya sama, aneh ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira hitungan saran, saya kira nanti aja kalau sudah menyusun penelitian. Jadi Bapak Ibu nanya nanti bab 1, 2, 3. Setelah itu nanti hasil penelitian itu bab 4, bab 4, bab 5, bab 6. Bab 4 itu hanya pembahasan dan diskusi. Bab 5 kesimpulan. Itu aja selesai. Pembahasan, diskusi, pembahasan, kesimpulan. Selesai. Jadi bab 4, bab 5 itu sudah selesai. Itu sudah jadi skripsi 1. Ya. Jadi intinya proposal Bapak Ibu harus yang baik. Artinya proposal penelitian yang Bapak Ibu buat itu nanti itu akan menjamin 60% dikandidasi. Tapi kalau proposalnya itu nggak benar, nggak bagus, itu 60% itu tidak. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bapak Ibu memulai membuat proposal. Suppose sudah punya cikal bakalnya, tinggal memulai saja. Silakan ada pertanyaan Pak Rahmat, Bu Ipa, Bu Titi, Pak Amin, monggo silakan.
Kalau ini saya share nanti. Tuh. Monggo silakan ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Mungkin sementara belum ada pertanyaan dulu karena ini juga baru pertama kalinya kita buat yang namanya PTK. Siap. Oke, saya tutup aja. Mungkin nanti kalau ketika proses pembuatan nanti kita ada masalah nanti kita jabri-jabri Pak Agus. Siap. Memang begitu. Memang sekarang ini saya memang banyak ngomong biar ibu, bapak ibu itu mengerti apa yang didengarkan, yang sampaikan saya. Nah, sekarang nanti akan bapak ibu kan menyusun hari ini. Daripada bapak ibu tidak saya dijeli dengan informasi, mau membaca nanti nggak cukup 2-3 jam membaca. Nah, kalau seperti ini bapak ibu sudah punya kerangka apa, mindset apa yang akan kita pakai nanti dalam menyusun ini. Nah, seperti itu nanti kita ongoing aja. Nanti kalau memang nanti dalam perjalanan misalkan bapak ibu ada kendala tentang, silakan tanyakan kepada saya. Saya sambil juga ada pekerjaan juga yang kaitan dengan PPG. Tidak perlu saya sampaikan. Nah, itu tingkat nasional Indonesia ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Jadi nanti mohon gitu ya. Ini 3 jam ini manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sudah dapat wejangan dari saya, gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan tuangkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau memang ragu-ragu, tanyakan ke saya. Nanti saya akan berikan penjelasan. Saya arahkan nanti. Mudah-mudahan, betul ya. Jadi langsung aja. Daripada nanti lumbar begitu saja, mungkin yang lain, silakan Bapak Ibu susun, bingung sendiri aja. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke timur, ke utara, akhirnya nggak tahu arahnya mau kemana. Itu ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu juga. Saya kira begitu. Mungkin kembali ke Bu Pamong, monggo ya terhormat Bu Yuli sampaikan. Oke, Pak. Saya mungkin mau menambah sedikit. Kalau saya, Bapak Ibu masih menyimak, nggih? Masih Bu. Masih Bu. Agak kecil. Oke, sudah agak keras? Sudah Bu. Lumayan. Oke, kalau Bu Yuli itu tips dan triknya dulu di awal ini. Mungkin ada yang bingung kalau mau melakukan PTK di awal gitu kan. Yang pertama, Bapak Ibu nih sambil kita diskusi ya. Bapak Ibu pernah menemukan permasalahan ketika di kelas? Contohnya apa coba? Salah satu boleh menjawab. Maaf Bu, misalnya terkait dengan gender, ya pengaruh gender dengan keberhasilan siswa dalam pembelajaran itu masuk enggak gitu? Itu kalau sepertinya tidak ya Pak Nje. Pak Agus, kalau gender itu tidak termasuk PTK. Ya, karena bukan model. Itu nanti kuantitatif itu. Termohon. Misalkan gini Bu, pernah enggak dalam satu kali pembelajaran itu Bapak menemukan nilainya itu rendah sekali? Bapak Ibu, nilainya rendah